Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqila bi anwa'il acacil muhtalifat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Dewan juri yang saya muliakan, teman-teman yang saya banggakan, salam hormat dari saya, Mas Azmi, siswa Al-Ma'ruf. Yang terhormat Dewan juri yang arif lagi bijaksana, serta sahabat-sahabat daiyah yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas cucuran rahmat, limpahan nikmat, sehingga kita dapat mengikuti perlombaan ini dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mahkota salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada putra gurun pasir. Pada waktu subuh Senin beliau lahir, patung-patung di Ka'bah jatuh terjungkir. Nabi Allah yang terakhir, siapa lagi kalau bukan junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Muhammad Ulul Azmi dari MI Al-Ma'ruf Bayan, menyampaikan dakwah Islami. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Contoh keragaman budaya, keragaman suku, dan keragaman agama. Di satu sisi, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber potensi konflik, munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah negara. Pertanyaannya sahabatku, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah, dengan cucuran keringat, linangan air mata, bahkan dengan genangan darah para pahlawan, harus roboh karena kepentingan pribadi? Relakah sahabatku? Tentu tidak. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan dakwah Islami dengan judul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Bangsa Indonesia. Sahabat dai, oh sahabat dai, alhamdulillah. Sebelum kita membahas tentang moderasi beragama, kita harus tahu apa arti moderasi beragama. Ada yang tahu? Saya kasih tahu ya. Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau ekstrim dalam menjalankan agama. Sebagai umat Islam, patutnya kita berbangga karena ajaran agama kita adalah ajaran yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan jati diri umat Islam dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah, yang artinya demikianlah kami jadikan kamu umat Islam, umat pertengahan atau wasaton, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. Kata wasatan dalam ayat ini adalah akar dari konsep moderasi beragama. Wasatiyah berarti pertengahan, seimbang, adil, dan tidak berlebihan.
Islam mengajarkan kita untuk mengambil jalan tengah, yaitu yang lurus dan penuh kasih sayang. Sahabat dai, oh sahabat dai, alhamdulillah. Lalu bagaimana peran moderasi beragama dalam bingkai pemersatu bangsa? Moderasi beragama merupakan konsep yang sangat penting dalam menciptakan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Agama juga sebagai penghias hubungan antar makhluk. Dengan moderasi beragama, rasa toleransi dan menghargai akan tumbuh pada masyarakat Indonesia yang multikultural. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan 4 indikator, yaitu yang pertama, komitmen kebangsaan. Seorang muslim yang moderat adalah seorang muslim yang mencintai tanah airnya. Kita wajib menjaga tanah NKRI karena disinilah kita dapat beribadah dengan tenang dan damai. Yang kedua, tasamuh atau toleransi, yaitu menghormati perbedaan yang ada, khususnya perbedaan agama. Dan yang ketiga, anti kekerasan. Dan yang keempat, penerimaan terhadap budaya lokal. Moderasi mengajarkan kita untuk tidak anti budaya selama tidak bertentangan dengan akidah. Budaya merupakan kekayaan yang memperindah corak keislaman di Indonesia. Jika setiap umat beragama di Indonesia mampu menerapkan moderasi ini, maka kita tidak lagi akan melihat perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan. Moderasi adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan, mengubah potensi konflik menjadi kekuatan. Maka dari itu, mari kita sebagai generasi madrasah harus tampil sebagai penyejuk bukan pemecah. Menjadi contoh dalam bertoleransi baik di sekolah, di rumah maupun di media sosial. Jadikan wasiat sebagai panduan hidup dan jadikan moderat sebagai ciri khas Islam di Indonesia. Umat Islam merayakan Lebaran, umat Kristani Natal sebentar lagi. Moderasi beragama kita laksanakan agar damai bumi pertiwi ini. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.